Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Ruh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan ruh. Ruh bisa balik, ruh bisa masuk ke kubur, ruh bisa merasakan azab kubur, ruh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku Abdul Somad. Betul kau nih, kata Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di Masjid Al-Muslimin? Pernah. Hari apa tuh? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Iya, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya, bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil ruh si fulan, emang jelangkung. Jelangkung jelangsik, datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu zaman-zaman porkas tahu juga Ustadz dulu. Enggak, saya tak pernah manggil. Pak Ustadz yang kami cintai, so sweet. Saya punya teman seorang peruqyah. Peruqyah itu artinya ustadz yang bisa ruqyah. Jangan ke dukun. Kalau ini diganggu jin, diganggu setan, jangan ke dukun, tapi pergi ke ustadz ruqyah. Kalau untuk Medan Sumatera Utara namanya Ustadz Musdar Bustaman LC, penulis buku ensiklopedia ruqyah. Cari di internet, Musdar Bustamam LC. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu, jenggotnya segini. Belum dibacanya ayat kursi, baru nengok jenggotnya, sehat orang. Tak percaya, coba jumpain. Tapi saya menengok dia jarang sholat, berarti dukun. Apalagi sholat berjamaah. Apakah setiap bacaan yang dibacanya mendapat keberkahan Pak Ustadz? Maka casingnya ruqyah, tapi isinya berkawan dengan jin. Idza ra'aitar rajul, ini kata ulama tasawuf. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau sangka dia wali Allah, tapi tengok bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Tak sholat, wali setan. Sholat sikit, wali murid. Jangan terpukau karena aneh-anehnya bisa dihilangkannya Pak Ustadz. Hebat dia Pak Ustadz. Datang kami ke tempat dia waktu STNK BPKB kami hilang.
Di mana hilangnya? Di kamar. Dipukulnya sekali lantai, ketepak muncul. Siapa yang bawa? Jin. Dia berkawan dengan jin. Oleh sebab itu maka tengoklah istiqomahnya dalam ibadah. Itu standar dalam Islam. Saya ingin tanya Pak Ustaz, dana infak di masjid boleh tak kita pakai untuk menyantuni anak yatim? Dana infak masjid diserahkan untuk santunan anak yatim. Dibuat di situ infak masjid. Orang yang memberi infak ke masjid itu niatnya adalah untuk operasional masjid. Semua yang terkait dengan masjid dialihkan kepada bukan lokasi alokasinya, maka itu temuan BPK. Tapi sedekah umum dibuat di situ, kotak sedekah. Tak ada dibuatnya sedekah masjid, umum saja. Dialihkan ke fakir miskin bisa, karena posisi masjid di situ adalah sebagai mediator, sebagai pengumpul dia. Yang tak boleh itu duit anak yatim untuk masjid. Nah, itu tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan api neraka. Tak boleh. Adapun duit sedekah umum dibagikan ke anak yatim boleh. Duit anak yatim dibagikan ke masjid tak boleh. Dipahami dengan baik. Dua, menyantuni fakir miskin Pak Ustaz, sedekah. Makanya untuk keluar dari ikhtilaf ini, makanya kadang kalau kita sholat Jumat, kotak itu sampai 3. Kotak 1 untuk masjid, kotak 2 anak yatim, kotak 3 fakir miskin, kotak 4 MDA, kotak 5 DLL. Macam pawai ta'aruf. Pakai remote pula tuh. Kenapa banyak betul kotak? Supaya orang memasukkan duit sesuai dengan niatnya masing-masing. Ada yang mau ngasih masjid, kasih masjid. Ada yang ngasih anak yatim, kasih anak yatim. Ada yang ngasih MDA, kasih MDA. Pengurus takut salah alokasi dana, nanti dituntut orang di akhirat. Udahlah amal tak banyak, menyelesaikan itu pula lagi. Ustaz, sebenarnya berapa kali Nabi Muhammad haji dan umrah? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun 1 tak ada, tahun 2 tak ada, tahun 3 tak ada, tahun 4 tak ada, tahun 5 tak ada, tahun 6 mimpi sahabat. Pas paginya, ya Rasulullah, ya, malam tadi aku mimpi. Apa mimpimu? Malam tadi aku mimpi kita melihat Nabi bercerita, sahabat pun meyakini. Malam tadi aku mimpi melihat kita tawaf, sa'i dan tahallul. Berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu mari kita ke Makkah. Mereka pun ramai-ramai menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Tapi sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini 22 km sebelum masuk Makkah, dihadang oleh kafir Quraisy, tak jadi masuk. Maka disebut umrah itu umrah tak terlaksana, diqadha tahun ke-7. Maka Nabi umrah 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10 saat melaksanakan haji wada. Umrah 4 kali, haji 1 kali. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau melaksanakan umrah tahun 2020, kita berangkat bulan Januari, umrah akbar bersama Ustaz Somad, bersama Travel Grand Safa Naudi. Kok ke situ pula perginya Pak Ustaz? Entah, itu yang ditanyanya tadi. Saya umrah setahun sekali aja, tak pernah pergi tiap-tiap bulan, tak. Sekali, bulan Januari saja. Kenapa Ustaz pilih bulan Januari? Dingin, saya tak tahan panas. Panas menggelutar jantung. Haji Pak Ustaz, haji Nabi sekali aja. Bapak Ibu yang sudah haji jangan pergi haji lagi. Berapa biaya pergi haji? ONH plus 100 juta. Bagus buatkan kelas untuk anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa anak yatim banyak betul di panti ini? Tak ada kelas Pak Haji. Berapa biaya buat kelas 1? 100 juta. Buatkan. Duitnya Pak Haji, nanti kita cari. Kasihlah duit itu. Satu kelas 100 juta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Bolak balik pergi ke Makkah, haji tiap-tiap tahun. Ini tolong anak fakir miskin, celananya koyak, tak bisa membayar uang sekolah.
maka haji sekali saja, sisanya gunakan untuk menolong orang-orang susah. Setuju?